Nin, apa aku ikut pergi aja ya sama mereka? Kau nggak boleh ngomong gitu, Manda. Istighfar kau nggak boleh nyerah. Kuatlah Manda, kuat. Dengan tangisan yang memang udah nggak bisa ditahan sama sama si Nina. Nina pun menuntun si Manda untuk istighfar dan menyebut nama Allah. Hai, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Masih dalam rangkaian KHW spesial Halloween. Di malam ini aku akan melanjutkan menceritakan kisah horor Wawa part 88. Kalau misalnya kemarin di part 87 aku sudah menceritakan Wawa aku yang sudah mendapatkan ujian bertubi-tubi pada saat dia menjadi mu'alaf. Di KHW malam ini aku akan menceritakan tentang kejadian horor yang sangat nyesek dan menyedihkan yang dialami sama kawannya Wawa aku. Berawal dari tindakan yang tidak disengaja yang mungkin bisa kita bilang sepele kan, tapi berujung dengan malapetaka. Kayak gimana kisahnya nggak usah lama-lama lah ya. Kita langsung masuk aja ke ceritanya. Check it out. Oke, jadi kisah horor kali ini datang dari Wawa aku yang bernama Nadine dari Jawa Tengah. Halo Nadine. Nah, jadi kisah menyeramkan sekaligus memilukan ini dialami oleh temannya si Nadine yang kita sebut aja namanya Manda ya. Nah, kejadian ini terjadi pada tahun 2016 lalu sewaktu Nadine ini memasuki bangku SMA pada saat melakukan MOS atau masa orientasi siswa. Nah, rangkaian kegiatan MOS ini salah satunya adalah perjusami atau perkemahan Jumat Sabtu Minggu yang memang dilaksanakan di sebuah hutan di Jawa Tengah. Sebenarnya lokasi yang akan dipakai buat kemah ini bukan hutan yang angker, hutan yang kayak gimana, hutan yang nggak pernah terjamah manusia tuh enggak Di sana juga ada kayak pemukiman warga walaupun memang bukan pemukiman yang padat penduduknya, tapi yang memang udah sering terjamah sama manusia lah. Dan FYI pada saat perjusami ini Nadine memang nggak sempat datang karena dia lagi dirawat di rumah sakit. Dan cerita yang akan aku ceritakan ini, kejadian yang terjadi di perkemahan ini dia dengar dari kawan-kawannya, banyak saksinya memang. Nah, lanjut lagi. Jadi lokasi kemah mereka dengan pemukiman warga tadi jaraknya kurang lebih 300 meteran lah. Nah, untuk peserta MOS baik perempuan ataupun laki-laki dan panitia laki-laki semuanya itu tidur di tenda dan memang ada beberapa panitia laki-laki lainnya yang tetap sesekali patroli tuh di sekitar tenda. Sementara guru pembina sama panitia perempuan di sana itu tidur di rumah warga. Perkemahan waktu itu berjalan lancar-lancar aja sesuai dengan jadwal kegiatan. Sampailah tiba di hari kedua which is Sabtu malam. Nah, teman Nadine yang bernama Tia ini bercerita kalau pada waktu itu Tia ini tidur di satu tenda bersama si Nina, Risa, Manda, Alia sama Fani. Sama dia lah Tia kan, jadi satu tenda berenam. Nah, penanggung jawab tenda mereka itu adalah kakak kelas mereka bernama Kak Mia. Dan sebelum mereka semua ini beristirahat tidur waktu itu Kak Mia memang sempat berpesan, tolong semua ya kalian adik-adik dengar aku baik-baik. Kalau diantara kalian mau ada yang buang air maksimal cuma diperbolehkan sampai jam 10 malam. Jangan lebih dari itu. Ya, nanti habis itu kita bangun jam 3:30 kita tahajud. Habis itu baru nanti ada jadwal kajian gitulah sambil menunggu waktu subuh. Oke Kak, siap gitu kata mereka kan. Ingat ya semuanya jangan ada yang keluar tenda di atas jam 10 malam. Kalau ada sesuatu yang urgent tetap kalian berada di dalam tenda, tunggu sampai kakak panitia kalian lewat depan tenda. Baru kalian minta izin sama mereka. Itu pun kalau urgent kali. Oke, siap Kak. Itulah kan perintah, jangan keluar tenda jam 10 malam. Nah, sebelum tidur mereka pun diberi waktu untuk mandi dan bersih-bersih. Setelah itu sebelum waktu menunjukkan pukul 10 malam, mereka memang sudah harus kembali ke dalam tenda nih untuk beristirahat. Nah, singkat cerita, pada saat mereka lagi tidur, sekitar jam 2 dini hari, Manda nih terbangun. Dia kebelet buang air kecil. Nah, karena udah nggak tahan, dia pun mencoba membangunkan Fani itu kawannya untuk minta dianterin ke belakang. Fani, antarin aku ke belakang, pengen pipis aku kebelet kali nggak tahan. Kau kenapa nggak dari tadi? Kenapa nggak dari tadi sih Manda? Takutlah aku keluar jam segini. Kau pun bukan dari tadi. Tapi Fan aku kebelet nguyuh kali ini tolonglah kawanin aku. Udah lama mending kau tunggu aja kakak kelas yang nanti patroli lewat. Kata si Fani. Balik tidur lagi si Fani Dan pada saat itu nggak cuma Fani aja yang nolak nganterin Manda ini ke toilet tapi semua kekawan tendanya itu juga menolak dengan alasan takut dan sama-sama meminta si Manda ini udahlah kau tunggu aja lah kakak patroli lewat katanya. Dan ditambah lagi kan mereka mengingat tuh pesan kakak kelasnya kan tidak diizinkan keluar di atas jam 10 malam. Nah, adalah tuh semuanya pun kembali tidur Tersisalah si Manda yang memang masih panik kali karena kebelet nguyuh kan. Nah, sampailah ketika mereka satu persatu terbangun untuk sholat tahajud bersama tiba si Tia sama si Nina yang waktu itu kebangun duluan tuh terkejut karena dia melihat rok yang dipakai sama Manda ini basah. Kok basah? Nih bocor nih tendanya nih katanya. Enggak enggak bocor
Alah Manda, ngompol kau ya. Ternyata betul Wak, Manda ngompol waktu itu. Nah Fanny waktu itu sedikit ngomel, Man gimana sih kau ini kok bisa ngompol? Basah itu semua kan jadinya, kata si Fanny Wak. Nah Manda yang diomelin kayak gitu nggak ngerespon apa-apa dia Wak, diam aja dia kan. Akhirnya Kak Mia selaku penanggung jawab tenda pun pergilah nganterin Manda ini bebersih sekalian juga mandi dan wudhu. Sepanjang perjalanan ke kamar mandi itu Wak, sampai balik lagi ke kamar mandi ada memang gelagat yang tidak biasa ditunjukkan sama si Manda Wak. Manda nih diam aja, betul-betul diam, nggak ngeluarin sepatah kata apapun Wak. Nah yang teman-temannya pikirkan pada saat itu, oh mungkin Manda nih malu karena ngompol tadi dan juga dia bete kali ya gara-gara kita omelin gitu. Tapi waktu itu mereka nggak ada mikir yang aneh-aneh Wak, mereka masih memaklumi saja kenapa si Manda tuh diam. Dah tuh. Dan setelah sholat subuh selesai Wak, agenda mereka adalah olahraga, habis itu sarapan dan penutupan. Tapi belum juga mulai olahraga, Manda nih tiba-tiba jatuh sakit. Manda mendemam Wak, langsung gak sadarkan diri, dia pingsan. Wak, Manda pingsan, Kak tolong Kak, Manda pingsan, kata kawan-kawannya panik kan si Fanny itu. Panitia pun bergegas setelah menghampiri Manda dan langsung membawanya ke puskesmas yang memang dekat dari sekolah. Nah di perjalanan ke puskesmas ini Wak, guru pembinanya si Manda ini juga menghubungi keluarga Manda untuk segera datang. Dan setelah diperiksa, dokter tuh sebenarnya sedikit kebingungan karena dari subuh sampai jam 9 pagi Manda ini nggak kunjung-kunjung sadar juga. Akhirnya dokter pun menyarankan Manda ini untuk dibawa ke rumah sakit untuk bisa mendapatkan penanganan yang lebih lanjut lah gitu. Dah dibawalah ke rumah sakit itu kan, dan semenjak si Manda ini bawa ke rumah sakit Wak, teman-teman udah nggak ada lagi yang tahu gimana kabarnya si Manda ini karena memang pihak keluarganya tidak pernah menceritakan apapun ke kawan-kawannya si Manda. Nah setelah 5 hari berlalu Wak, menurut kabar dari wali kelasnya Manda ini masih juga tidak sadarkan diri dan bahkan demamnya itu pun belum turun sama sekali. Dan kabar ini pun juga dibenarkan sama Nina yang memang tinggalnya itu nggak jauh dari rumah Manda Wak, kayak tetangga beda gang aja lah. Iya Wak, katanya mamanya Manda tuh pernah bilang sama dia kalau anaknya belum sadar juga. Dokter yang meriksa juga nggak ada nemuin infeksi atau penyakit apapun loh di dirinya Manda, kata Nina. Kenapa ya si Manda ya masih belum sadar juga loh, dia kasihan apa segala macam. Panik kawan-kawannya kan Wak. Nah singkat cerita, setelah 8 hari Manda ini berada di rumah sakit, grup chat kelasnya Manda ini mendapatkan kabar bahwa alhamdulillah Manda sudah sadar. Nah tapi anehnya Wak, pada saat Manda ini bangun, demamnya tuh betul-betul langsung hilang mendadak gitu loh. Sebelum dia bangun itu pun panasnya masih tinggi, tapi waktu dia udah bangun langsung hilang macam normal biasa, macam orang nggak sakit, sehat walafiat, tubuhnya tuh segar bugar. Nah cuma hal ini nggak terlalu dipikirkan kali nih sama keluarga ya. Pokoknya keluarga kawan-kawannya si Manda ini udah senang kali lah dengar kabar kalau Manda ini udah siuman dan apalagi udah bisa langsung segar bugar ya kan. Nah terus beberapa hari kemudian Manda pun masuklah ke sekolah Wak. Langsung lo itu dipeluk sama kawan-kawannya, "Oi Manda, kangen kali aku sama kau," katanya. Dan waktu itu Manda pun cuma kayak ngerespon dengan senyuman aja, nggak ada ngomong apa-apa. Gitu. Kok kenapa dari kemarin Man, kok bisa demam kayak gitu? Iya nggak tahu nih. Dah, itu aja jawaban Manda, cuma senyum-senyum aja dan dia menjawab seadanya. Nah kemudian Wak, di sini keanehan pun kembali terjadi, di mana sepanjang pelajaran di kelas itu Manda nih diam aja dia. Ya wajar lah nak dia nyimak pelajaran, enggak, diamnya tuh beda. Orang pas masuk jam istirahat juga si Manda ini memilih diam di kelas, nggak ada dia pergi keluar ke kantin tuh nggak ada, atau sekedar main gitu lah di depan kelas, tidak ada. Padahal Wak ya Manda tuh anaknya betul-betul ceria, seneng gitu dia bersosialisasi, kata si Nadine. Dan Manda kayak gitu tuh berhari-hari loh Wak, nggak cuma hari itu aja. Nah sampailah 3 hari kemudian secara kebetulan Nadine ini ketemulah sama Manda di ruang TU. Tapi Wak, tanpa disangka Manda yang dari hari pertama sekolah itu diam aja, gak banyak bunyi kan, tiba-tiba gak ada angin, gak ada hujan, Manda ini mengatakan sesuatu ke Nadine. Nadine, kamu semangat ya, kamu harus tetap semangat sekolahnya. Aku sebenarnya pengen kali masih di sini. Tuh kata. Nadine bingung lah kan, hah? Kenapa, Man? Kamu pindah sekolah? Nah, tapi pada saat itu Manda nggak menjawab pertanyaan Nadine tuh, Wak. Dia cuman dada-dada yang lengos, dia pergi kan. Aku sebenarnya masih mau di sini, kata dia. Nah, Nadine yang tidak mendapatkan jawaban apapun dari Manda pun ya cuman bisa kebingungan aja sambil dia balik lagi ke kelas dan juga ngebatin, apa maksudnya pengen terus di sini nih ya? Agak aneh lah gelagat kawan kalian tiba-tiba ngomong kayak gitu kan, Wak. Nah, terus Wak, besok paginya setelah azan subuh, Nadine mendapatkan notifikasi dari grup chat kelasnya yang mengatakan kalau Manda lagi-lagi tidak sadarkan diri. Ibunya Manda bilang kalau malam harinya tuh Manda hanya berdiam diri aja di kamar tanpa melakukan kegiatan apapun. Nah, habis itu Manda ini tiba-tiba kayak menangis terseduh-seduh gitu loh, Wak. Dia nangis, dah langsung pingsan aja nggak sadarkan diri. Nah, ibunya waktu itu juga mengabarkan kalau Manda ini sudah dibawa ke rumah sakit tempat Manda dirawat sebelumnya tuh di sana lagi. Dan Manda juga kembali diperiksa secara menyeluruh dan hasilnya ya sama kayak sebelumnya, Wak. Sehat walafiat Manda nih. Nggak ada infeksi apapun, nggak ada sakit apapun. Dan barulah di situ dokter di rumah